warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah taala alaih. Di malam ini pertemuan kita yang ke-83 membahas kitab ini. Kita masih berada di dalam babul hajari li falasin aw ghairi, berkaitan dengan bab al-hajar, menahan pengelolaan harta, li falas, yaitu karena sesuatu falas. Falas itu hutang lebih banyak dibandingkan aset harta. Au ghairihi, demikian pula berkaitan dengan hal-hal selain ini. Kita sudah bahas berkaitan dengan beberapa pembahasan dalam perspektif Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan juga Sunnah itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat rahmat kepada orang yang kesulitan. Ketika Allah bukakan kepada kita harta, syariat juga menuntut kepada kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang mereka mendapati ujian hidup, kesulitan berupa harta. Sehingga yang meminjam beberapa pinjaman berupa uang ataupun yang lainnya kepada kita, maka syariat memerintahkan kita untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan. Lalu syariat juga mengajarkan kepada kita berkaitan dengan memudahkan orang dalam pembayaran hutang mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abul Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi, yakni yaumal qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Man anzara mu'sira, kata Nabi, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang kesulitan bayar hutang, aw wada'a anhu, atau dia memberikan pelunasan tanpa menuntut bayar, adallahu Allahu fi dhillihi, Allah akan berikan pada dia di hari kiamat naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala manusia, maka pada saat itu setiap manusia akan memancarkan keringat yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka. Maka orang-orang yang mereka memudahkan urusan orang, termasuk orang yang kesulitan melunasi hutang di dunia, apakah mereka memperlama jangka tempo pembayaran, atau mereka bahkan mengikhlaskan
dan menetapkan pelunasan tanpa membayar, maka pasti Allah akan berikan naungan pada hari di mana tidak ada naungan yang dapat meneduhi mereka kecuali hanya naungan dari Allah. Baik, ini pembahasan telah berlalu jamaah. Demikian pula dalam pembahasan babul hajar li falasin au ghairi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga sudah menjelaskan sama kita berkaitan dengan orang yang punya utang. Ya, sepantasnya kita itu berterima kasih kepada orang yang sudah menghutangi kita. Karena mau tidak mau mereka itu membantu kita. Mereka sempat membuat beban kita menjadi ringan. Walaupun saat pembayaran kita kembali terbebani. Tapi setidaknya desakan-desakan yang menyebabkan kita itu mendapatkan solusi dengan pinjaman dari orang, itu kita harus berterima kasih. Di antara bentuk terima kasih itu adalah apa? Berkeinginan untuk melunasi dengan secepatnya. Dan tidak menganggap orang yang memberikan hutang adalah orang yang mempersulit dirinya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena syariat kita telah memerintahkan orang-orang kaya untuk memudahkan orang-orang miskin. Orang-orang miskin, orang-orang yang sulit kehidupan dunianya, lalu mereka dibantu dengan orang-orang kaya, mereka wajib berterima kasih. Wajib ini. Antara bentuk terima kasih itu, kita mempercepat pembayaran pelunasan itu. Semampu kita, lakukan apapun itu. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Lalu, orang-orang yang mereka berhutang dan tidak memiliki rasa untuk melunasi, ini yang berat hukumnya dalam syariat ini. Ini berat hukumnya ini. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang terus akan tergadaikan kehidupannya di akhirat sampai dia melunasi hutang-hutangnya atau keluarga ahli warisnya membayarkan hutang-hutangnya. Kalau tidak, dipersulit tentu kehidupannya di hari kemudian. Kemudian jemaah dimulaikan oleh Allah, kemarin juga sudah kita bahas terkait dengan orang yang punya hutang sementara aset harta kepemilikannya sangat sedikit, hutang lebih banyak. Ini minus. Hutang dengan jumlah harta yang minus. Ini kalau bisa jangan sampai seperti ini hidup seorang muslim. Ini hancur hidupnya kalau seperti ini. Sehingga setiap tindak tanduk, ucapan, perbuatan, demikian pula kerjasama kepada orang, hendaknya kita pikirkan modal kita apa. Dan usaha yang kita laksanakan itu sebesar apa. Kalau kita menghitung-hitung aset yang kita miliki hanya sekian. Taruhlah misalnya kalau dihitung dia punya rumah, kendaraan, taruhlah paling dihitung ini total 500 juta. Jangan berani-berani meminjam uang 1 miliar untuk modal usaha. Sementara ya jumlah aset harta yang kita miliki itu sangat sedikit. Ini ya tentu untuk menjaga kehati-hatian. Bukan tidak boleh ya, hukum asalnya boleh. Hukum asal segala sesuatu dalam syariat itu boleh. Al-aslu fil asya'il ibahah. Wala yuhramu minha illa ma haramallahu wa rasuluh. Hukum asal sesuatu dalam syariat itu boleh. Utang piutang itu boleh selama tidak ada unsur riba, gharar dan keharaman-keharaman yang lain. Tapi kita mesti ingat bahwa jika kita tidak meminjam dengan jumlah yang begitu besar, karena suatu bisnis itu jangan selalu dipikir untungnya, tapi dipikir resikonya. Dan ini sudah berkali-kali kita jelaskan di majelis ini, bahwa kalau orang berbisnis itu, jangan pikir dia selalu untung. Pikir dia rugi. Kalau ada untung, dia berbahagia dengan untung itu. Tapi kalau dia pikir untung, kemudian dia rugi, dia akan kecewa dengan itu. Sehingga kalau kita bermodal 500 juta, lalu kita meminjam uang kepada orang dengan jumlah yang lebih sedikit daripada modal aset kita pinjam hanya 50 juta misalnya, maka tidak masalah. Ya, tatkala kita tidak mampu melunasi hutang itu atau suatu bisnis yang kita bangun kerjasama kepada orang itu mengalami kerugian besar, maka kita masih memiliki beberapa aset yang kita masih miliki dan kita mampu untuk melunasinya. Berkaitan dengan orang yang hutangnya lebih banyak dibandingkan aset kepemilikan hartanya, maka wajib bagi dia untuk menjual sisa hartanya. Dia jual apa yang masih tersisa. Setelah itu dibagikan. Dibagikan secara adil kepada orang-orang yang dia tempati berhutang. Dan Syekh menjelaskan, wala yuqaddimu minhum illa, tidak ada orang yang lebih pantas untuk didahulukan oleh hakim
Ketika kasusnya ini diadili, dibawa ke pengadilan, maka tidak ada yang pantas untuk didahulukan oleh hakim dari orang yang memberikan hutang. Itulah yang paling pantas. Kalau misalnya dia punya barang gadaian itu dijual dan berhak diberikan kepada orang yang ditempati meminjam uang dan menyimpan barang gadaian tadi. Yang pertama kata beliau, sahibur rahni birahnihi. Yang pertama yang didahulukan oleh hakim, ketika hakim itu menetapkan suatu hukum, maka yang paling pantas untuk dia dahulukan pengembalian uangnya setelah harta yang tersisa dari orang yang berhutang ini dijual. Yang pertama adalah apa? Sahibur rahni, yaitu pemegang barang gadai. Kalau misalnya hartanya itu sudah dia gadaikan, dia hutang dengan cara gadai, artinya ada barang yang dia pegangkan sama orang. Maka yang paling pantas paling pantas untuk mengambil alih paling pertama itu adalah pemegang gadai. Ya, misalnya ada orang si A menggadaikan barangnya kepada si B. Barang berupa benda-benda yang bernilai mungkin. Semacam dia gadaikan motornya atau dia gadaikan mobilnya untuk pinjaman mendapatkan uang lalu dia jalankan kepada progres satu bisnis tertentu. Maka setelah itu, ya, sang pemegang barang gadai ini yang paling berhak, yang paling pertama. Kenapa? Karena dia yang pegang barang. Dia yang pegang barang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man adraka malahu inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi, "Man adraka malahu inda rajulin qad aflasa." Barang siapa yang mendapati barangnya yang dia hutangkan ada pada orang yang hutang darinya. Lalu ternyata orang itu telah falas. Dia menghutangkan sesuatu kepada orang yang orang itu sudah falas, sudah minus, hutangnya lebih banyak dibandingkan aset hartanya. Maka kata Nabi, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan barang itu dibanding orang lain. Barang yang digadaikan sama dia, kalau dia pegang barang. Dia yang paling berhak. Baik. Ini bukan masalah disebabkan karena orang ini dia yang memegang barang lalu dengan kekerasan dia mengambil begitu saja, enggak. Tapi perspektif sunnah, pandangan hadis menilai seperti ini. Yang paling berhak, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi. Maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan barang itu dibandingkan yang lain. Jadi taruh kalau misalnya utangnya udah menyebar di mana-mana, tapi di sini utang duit, di sini utang gadai barang, di sini duit aja dia pinjam sama orang, nggak ada barang yang dia gadai. Di sini dia gadai, ada barang dia pegang, sini ada gadai. Maka bercampur utangnya kiri kanan banyak, semua bercampur dengan berbagai macam jenis cara dia menghutang. Yang paling pantas untuk dikembalikan yang paling pertama orang yang pegang barang gadai tadi. Taruhlah ada mobil dia gadaikan, mobil itu berhak untuk dipakai melunasi. Kalau ada lebih, kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada hakim. Kalau orang ini memang sudah tidak diketahui, mungkin dia lari, tidak tahu dia keberadaannya di mana, lalu kembalikan pada hakim, hakim yang mengatur dikembalikan kepada siapa yang berhak berikutnya. Nah, ini ketentuan dalam masalah orang yang falas. Pakai namanya al-hajar. Al-hajar itu pengelolaan harta. Pengelolaan harta ini banyak jemaah, bukan hanya pada orang yang terlilit hutang atau ada orang yang menitipkan barang sebagai barang gadai. Kita boleh mengelola hartanya dengan barang yang dia gadaikan itu. Banyak hal. Di antaranya juga anak kecil yang orang tuanya meninggal misalnya. Sehingga orang ini butuh dikelola hartanya oleh orang yang mampu mengelola hartanya sehingga di manajemen dengan baik. Harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ini cukup untuk makan minumnya, cukup untuk sekolahnya. Apakah orang yang berkewajiban menjaganya juga boleh mendapatkan gaji? Ini juga dibahas dalam syariat. Pengelolaan harta anak kecil ini. Demikian pula orang yang safi, orang yang bodoh. Ada orang yang Allah tidak berikan kesempurnaan akal kepada dia sehingga dia sangat mudah dibodoh-bodohi orang. Orangnya enggak juga dibilang gila, karena kalau kita bicara sama dia nyambung. Tapi orang ini mungkin saja disebut dengan memiliki kekurangan akal sehingga ulama-ulama fikih mengistilahkan dengan istilah safi. Orang yang bodoh, orang yang dungu. Sehingga kalau jual beli sama dia, dia akan mudah sekali tertipu. Kalau nggak ada wakilnya
Sehingga bisa saja dia menjual rumah yang begitu mewah dengan harga yang murah, atau kendaraan yang asalnya harganya tinggi dijual dengan harga yang rendah. Nah ini syariat ya memerintahkan orang-orang yang paling berhak untuk mewakilkan dia, menjaga dia untuk mengelola, menghajar. Menghajar itu mengelola harta yang dia miliki. Demikian pula al-majnun, orang gila. Ada orang tua, suami istri kaya raya. Qadarullah kecelakaan meninggal. Dia memiliki anak yang gila misalnya. Gila tingkatan lebih di atas safih. Kalau safih tadi semacam orang yang memiliki kekurangan akal tapi masih mungkin saja masih nyambung kalau dia ajak berbicara. Tapi kalau majnun, junun. Junun itu artinya orang yang akalnya tertutupi alias gila, majnun. Orang yang tertutupi. Majnun itu berasal kata jannah. Jannah itu artinya sesuatu yang tertutup. Ya. Maka majnun sesuatu yang tertutupi, maksudnya tertutupi akalnya. Tertutupi apa? Tertutupi akalnya. Nah ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Majnun. Orang yang gila juga sama. Mereka juga memiliki ya 3 perkara yang kesemuanya itu mengharuskan ada orang yang mengelola harta mereka, menghajar harta mereka. Nanti akan datang siapa yang paling berhak untuk pengelolaan harta ini, apakah boleh mengambil gaji dari mengelola harta mereka? Ini akan dibahas insyaallah. Maka 3 kelompok ini, anak kecil, orang bodoh dan orang yang gila yang tertutupi akalnya. 3 kelompok ini maka ya mereka semua mendapatkan perkara yang menyebabkan mereka ini dihajar atau dikelola hartanya oleh yang lain, oleh orang lain. Disebutkan oleh Syekh di poin 367. Kata beliau, wa yajibu ala waliyyis saghiri was-safihi wal majnuni ay yamna'ahum min at-tasarrufi fi malihim alladhi yadurruhum. Kata beliau, wajib ala waliyyis saghir, untuk walinya anak kecil, demikian pula walinya orang yang bodoh, orang yang safih, wal majnun atau orang yang gila, wajib bagi walinya, orang yang diamanahkan untuk menjadi walinya, ayyamna'ahum, menahan mereka, yaitu mencegah mereka ini anak kecil, orang bodoh atau orang gila ini, wajib bagi walinya untuk mencegah dari apa? Minat tasarruf, dari bertransaksi. Tasarruf artinya transaksi. Dari transaksi apakah menjual atau membeli fi malihim, pada harta mereka, harus dicegah. Ya, alladzi yadurruhum, pada perkara-perkara yang memudaratkan mereka. Ada orang gila, kita kasih uang 5.000 sebagai penjaganya kita kasih uang 5.000, dia pergi beli bakso 5.000, maka ini apakah boleh dilarang? Tidak perlu kita larang. Kenapa? La yadurruhum, ini enggak membahayakan. Tapi kalau membahayakan, wajib bagi wali untuk mencegah orang-orang ini, anak kecil, orang bodoh atau orang gila. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 5, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Allah katakan, wala tu'tus sufaha, janganlah kalian memberikan, janganlah kalian memberikan kepada as-sufaha. As-sufaha jamak dari safih. Safih artinya bodoh, as-sufaha orang-orang bodoh. Jangan kalian berikan kepada orang bodoh itu amwalakum, harta mereka, jangan. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah telah jadikan kepada kalian sebagai penanggung jawab harta-harta tersebut. Jangan. Sehingga walaupun itu uang punya dia, mungkin ada yang mengatakan, apa hakmu melarang-larang dia? Kenapa kamu mengatur? Ya memang karena kita adalah walinya. Ya, karena kita apa? Adalah walinya. Sehingga apa? Sehingga Allah memerintahkan kita untuk tidak memberikan sesuatu kepada perkara-perkara yang mendatangkan mudarat. Tapi kalau misalnya masalahnya masalah besar, kalau masalah kecil tadi boleh-boleh saja. Kasih uang 5.000 dia beli bakso. Orang gila pun bisa ya, beli bakso bisa dia. Tapi kalau ada orang yang dia bertransaksi dengan transaksi yang membahayakan dia, ditipu orang misalnya, karena orang ini mungkin tidak bisa mencerna bahwa ada orang-orang jahat di muka bumi ini, menurut dia semua manusia sama, sehingga kita sebagai walinya wajib untuk mencegah dia. Misal dia mau beli ini, mau beli itu, ternyata ditipu orang, maka kita wajib untuk mencegah harta itu.
Mencegah apa? Harta itu. Bukan kita mau mengambil hartanya, tapi kita menahan kepemilikan harta itu, alias namanya hajar dalam istilah fikih, untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Wa alaihi alla yaqraba malahum illa billati hiya ahsan min hifzihi fit tasarruf min hifzihi wat tasarrufin nafi' lahum wa sarfi ma yahtajuna ilaihi minhu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berikutnya, wa alaihi, dan berdasarkan ayat di atas, wajib atasnya alla yaqraba malahum, tidak boleh untuk mendekati harta mereka illa billati hiya ahsan, kecuali pada jalan-jalan yang baik, kecuali pakai cara yang baik. Enggak boleh kita sebagai wali mendekati, maksudnya mendekati itu mengambil, mengarah untuk memiliki harta itu secara pribadi kita. Nah, itu bukan uang kita. Termasuk anak yatim. Anak yatim dapat uang sumbangan 1 miliar. Anak yatimnya 1 orang, 1 miliar dikasih sama kita. Atau dia punya 10 anak yatim, ada orang kaya yang mengeluarkan zakat malnya 100 miliar. Berapa duitnya itu? Atau 1 miliar aja dia bagikan misalnya. Nah ini kalau dipelihara terus ini duit 1 miliar bisa sampai dewasa, bahkan dia dewasa, wajib kita kembalikan sebagai pengelola. Allah mengatakan kita enggak boleh untuk mendekati harta itu. Wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim. Jangan dekati apa? Harta anak yatim. Apalagi memakan harta anak yatim. Ini luar biasa. Demikian pula orang yang bodoh, orang yang gila tadi. Kalau mereka punya harta, maka tidak boleh bagi kita untuk mendekati harta mereka illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik kayak mana? Min hifzihi, yaitu dalam bentuk menjaganya. Kita jaga harta tersebut, ya, diamankan. Diamankan maksudnya apa? Jangan menyimpan di tempat-tempat yang ceroboh misalnya, menyimpan duit banyak di tempat-tempat terbuka. Kita berupaya gimana caranya mengamankan ini. Baik, kalau misalnya dibutuhkan tempat-tempat yang bagus untuk menyimpan uang yang hasil diberikan oleh orang lain, atau anak yatim, atau orang gila tadi misalnya, atau orang yang memang mereka tegak kepadanya hukum hajar, dikelola hartanya oleh para wali mereka, maka boleh dibelikan. Contoh uangnya 1 miliar, dia butuh berangkas harga 1 juta untuk menyimpan uang itu. Apakah boleh dikeluarkan dari uang itu? Boleh. Intinya apa? Allati billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik untuk mengamankan. Atau misalnya dia butuh biaya transportasi untuk pergi misalnya ke bank, mengamankan uang ini dimasukkan ke rekening supaya lebih aman misalnya. Butuh transportasi, mungkin rumahnya di kampung, pergi di bank, perlu pergi ke kota, sehingga membutuhkan uang. Mungkin butuh ongkos 100 ribu pergi, pulang pergi 200 ribu, atau mungkin ada ongkos dia belanja makanan sekitar 50 ribu atau 100 ribu, total 300 ribu. Apakah boleh? Boleh, ini kecil, nggak masalah. Kenapa? Karena intinya untuk maslahat penjagaan uang itu. Wa tasarrufin nafi'i lahum, demikian pula mentransaksikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Pakai duit itu untuk makan 3 kali sehari, hitung makanan berapa, ya boleh. Baik, maka kata para ulama, ketika ada harta anak yatim yang diamanahkan kepada kita, itu bukan jadi milik kita, tapi itu tetap milik mereka. Hanya kita berhak untuk mengelolanya, menghajarnya, menahan kepemilikan nggak langsung, karena kalau dikasih langsung bahaya nanti. Adapun kalau untuk transaksi manfaat nggak apa-apa. Anak ini butuh kelambu, kena banyak nyamuk, belikan kelambu. Anak ini butuh apa? Dia butuh gizi, suplemen gizi, belikan. Dia butuh ini, butuh itu, butuh pakaian, butuh sekolah. Anak ini butuh sekolah, keluarkan duit itu. Dia butuh ini, butuh itu, butuh kendaraan, pergi ke sekolahnya. Sampai kapan ini terus dikelola oleh walinya? Sampai kapan mereka-mereka ini, orang-orang yang nggak mampu mengelola harta, yang tegak padanya hukum hajar, harus dikelola orang lain hartanya? Sampai mereka berubah. Yang kecil berubah jadi besar, dewasa. Atau yang bodoh, yang safih, yang dungu, maka sampai dia pintar. Ya, kalau nggak pintar-pintar ya berarti sampai mati. Atau yang gila sampai dia sadar. Karena orang gila bisa saja sembuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang bisa, semua perkara Allah itu kalau Allah bilang jadi bisa. Nggak ada yang nggak bisa dunia ini. Gila kok bisa sembuh? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kalau Allah kehendaki, bisa. Jadi itu sebabnya. Kalau mereka sudah hilang ilatnya sebab penahanan harta itu alias hajar tegak pada mereka, pengelolaan harta berhak dikelola oleh orang yang lebih baik untuk memanajemen dengan baik hartanya.
Ketika sebab-sebab itu hilang, wajib kita kembalikan. Berarti anak yatim kalau dia udah dewasa, udah mengerti mengelola uang, kembalikan. Uang 1 miliar tadi kembalikan sama dia. Adapun taruh dia mau memberi kita, ya dalam bentuk terima kasihnya mungkin sama kita, dia kasih kita mungkin uang 1 miliar sampai dewasa, tersisa sekitar 300 juta, lalu kita kembalikan 300 juta, dia kasih kita 100 juta untuk uang perawatan dari kecil sampai usianya seperti itu, maka tidak masalah untuk kita menerimanya. Tapi kalau kita memaksa, bahkan kita menyembunyikan uang itu, ini namanya aklu malil yatim. Hati-hati ini, makan harta anak yatim. Ini nggak boleh jamaah ya. Baik, demikian pula orang bodoh, orang gila termasuk dalam contoh yang kita sebutkan tadi. Wasarfi ma yahtajuna ilaihi minhum. Demikian pula mengelola harta, mentransaksikan uang itu pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan untuk orang tersebut dari harta tadi. Kemudian berikutnya, kata beliau di poin 369, wa waliyuhum. Adapun yang paling berhak untuk mengelola harta mereka, ini dia, ini wali mereka yang paling pokok. Yang pertama adalah abuhum ar-rasyid, bapaknya yang bisa membimbing. Ini paling berhak itu bapaknya. Bukan ibu ya, bapak. Ini paling berhak. Bapak pun disifati dengan ar-rasyid, bapak yang rasyid, bapak yang bisa membimbing. Karena banyak bapak-bapak zaman sekarang nggak bisa bimbing. Nggak bisa memanajemen uang, kalau dikasih sama dia lebih parah lagi. Mending kasih sama orang gila, dia masih bisa kelola uangnya. Kalau dikasih sama bapaknya lebih parah lagi, karena bapaknya nggak gila tapi lebih gila pada orang gila. Ada orang gini, dapat duit, candu narkoba, pergi narkoba, nggak mikir dia uang siapa ini, yang penting saya dapat uang, saya bisa belikan. Ini lebih gila pada orang gila, nggak berhak kalau kayak begini. Makanya Syekh sifati di sini abuhum ar-rasyid, yaitu bapaknya yang rasyid. Rasyid itu pandai membimbing. Pandai membimbing, pandai pengelolaan harta, memanajemen uang pandai. Bukan dia juga mengambil manfaat tanpa mengenal halal haram. Di antara bentuk rasyid itu paham agama. Paham agama, ini penting. Karena orang kalau nggak paham agama, dia nggak akan bisa mengelola uang itu dengan baik. Walaupun kita bilang, wah dia orang lulusan manajemen. Ya, ini orang kuliah manajemen misalnya. Manajemen keuangan misalnya. Kalau dia nggak kenal agama, nggak bisa Pak. Kenapa? Karena setiap perkara yang tidak dibangun di atas ketentuan syariat itu tidak akan baik walaupun anggapan kita baik. Kenapa? Bagaimana kita menilai itu baik sementara dia tidak mengikuti tuntunan syariat? Tidak ada tuntunan selain syariat yang baik kecuali semua itu atas dasar koridor ketentuan syariat. Ya. Makanya banyak orang salah paham zaman sekarang. Dia kira berbakti sama orang tua itu adalah perkara yang cukup memberikan uang tanpa pernah berkomunikasi dengan orang tua, tanpa pernah mendatangi, menjenguk mereka, bercengkrama dengan mereka. Dan dia mengira bahwa dengan mengirimkan uang itu adalah sesuatu yang baik. Orang-orang menilai, pandangan manusia menilai, oh ini orang ini suka memberikan sesuatu kepada orang tuanya misalnya. Orang-orang anggap baik, tapi perspektif syariat tidak menganggap itu baik. Kenapa? Karena uang itu bukan kebahagiaan orang tua, bukan cuma itu. Walaupun itu juga kadang dibutuhkan. Tapi orang tua itu senang dengan anak-anaknya yang selalu ada, hadir. Bukan hanya memberikan uang, hadir, wujudnya ada, bercengkrama, menemani mereka. Yang dibutuhkan orang tua kita zaman sekarang. Baik, ini yang pertama ya, abuhum rasyid. Yaitu seorang bapak yang rasyid, yang pandai membimbing, memanajemen uang itu. Fa'ilam yakun, kalau tidak ada, ja'alal hakim al-wakalah. Li'ashfaq man yajiduhu min aqaribihi. Au a'rifihim wa amanihim. Kalau enggak ada bapak yang bisa diandalkan untuk memanajemen uang ini, ja'alal hakim al-wakalah, maka hakim menjadikan wakil. Hakim berhak untuk membuat perwakilan. Hakim maksudnya apa? Pemerintah. Maka serahkan urusan ini kepada peradilan negara. Apa yang ditetapkan, maka hakim akan menetapkan seperti ini. Lalu, siapa yang dipilih? Li'ashfaqi man yajiduhu min aqaribihi. Yaitu dipilih untuk orang yang paling asfak. Asfak itu paling sayang sama orang yang akan dididik ini. Siapa yang paling sayang? Kalau bapaknya nggak bisa, ya ibunya paling sayang misalnya. Atau bapak ibunya udah meninggal, pamannya misalnya. Hakim harus menilai siapa yang paling sayang sama orang ini. Orang yang mau dikelolakan hartanya ini. Man yajiduhu min aqaribihi. Yaitu orang yang didapati dari karib kerabatnya yang paling dekat. Jadi kalau bisa kita mencari orang yang memang ada hubungan darahnya. Karena kalau orang ada hubungan darahnya, dia akan lebih sayang dibandingkan kepada orang yang nggak ada hubungan darahnya. Apalagi misalnya
sama saudara. Saudara tentu bisa lebih sayang dan mengerti karena kita pernah hidup bersama, kecil bersama, dewasa bersama. Wa a'rafihim. Demikian pula orang yang paling mengenal. Ada orang mau dikelolakan harta tersebut oleh pamannya, tapi paman ini nggak kenal sama keponakannya ini. Jangan, pilih yang paling a'raf. Wa amanihim, atau orang yang paling amanah. Cari orang yang paling amanah. Hingga ini syarat-syaratnya ini. Kalau misalnya seorang bapak yang rasyid, yang pandai manajemen uang itu enggak ada, maka pilih yang pertama karib kerabat yang paling sayang sama orang yang akan diurus ini. Yang kedua, yaitu orang yang paling kenal sama dia. Kenal orang ini. Kadang ada anak-anak itu, misalnya anak kecil ya, kita diamanahkan ngurus anak kecil. Ada anak-anak itu tipenya mereka ini nggak suka minta. Kebutuhannya nggak minta dia. Ya, ada tipe orang. Mungkin kita semua punya, kadang ada yang punya tipe seperti ini. Kalau ada kebutuhan kita kayak berat bilang sama orang. Ya, takut merepotkan, takut membebankan, takut menyusahkan. Padahal itu sebenarnya uang kita. Tapi kita susah untuk itu. Sehingga cari orang yang betul-betul mengenal. Orang yang peka bahasa kita ya. Orang yang ngerti. Ngeliat orang susah tuh, misalnya anaknya ini pakai baju compang-camping, robek-robek. Nggak peduli, walinya nggak peduli. Biar aja udah. Ya, uangnya masih digunakan untuk lain. Padahal anak ini butuh baju misalnya. Baju robek-robek pergi sekolah, diejek teman-temannya misalnya. Atau bajunya sudah tidak layak dipakai, sepatunya bolong misalnya. Baik. Ini betul-betul a'raf. Kita pilihkan orang yang betul-betul a'raf, orang yang paling mengenal mereka. Orang yang paling amanah. Yang berikutnya syarat adalah apa? Orang yang paling amanah, menunaikan amanah terhadap mereka. Baik. Tapi ini semua kalau orang-orang ini adalah orang yang memang bisa dihajar hartanya. Artinya bisa dikelola. Kalau mereka nggak memiliki peninggalan apa-apa, ini jadi masalah. Kalau dia kecil, orang tuanya meninggal, ada harta, rumah dijual, dikelola, maka ini aman. Demikian pula orang yang bodoh dan gila. Kalau misalnya penanggung jawab mereka sudah tidak ada harta mereka, kita harus maju untuk menyerahkan perkara ini kepada peradilan, lalu negara menetapkan siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi wakilnya, untuk mengurusi dia dan memanajemen hartanya. Tapi kalau nggak ada, nah ini jadi masalah. Ini adalah bentuk ta'awun. Kalau nggak ada, bentuk ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah katakan, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Poin terakhir ikhwah, di halaman 203 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, buku Ad-Dalil halaman Haji Salikin. Poin 370 terakhir dalam bab wakalah, dalam bab hajar li falasin au ghairi. Bab terkait dengan hajar, pengelolaan harta bagi orang yang falas, orang yang hutang lebih banyak dibandingkan sisa aset harta au ghairi, atau pengelolaan harta yang lain. Kata beliau, wa man kana ghaniyan falyastafif. Ini dalam buku lain seperti itu. Tapi kalau dalam buku yang kita pakai ini, wa man kana ghaniyan falyata'affaf. Wa man kana ghaniyan falyata'affaf, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Nah, ini ketentuan yang luar biasa ini. Kata beliau, Pak, wa man kana ghaniyan, barang siapa di antara wali-wali itu yang punya kekayaan, dia mampu, dia kaya, falyata'affaf. Hendaknya dia menjaga kehormatannya. Ketika kita ditunjuk sebagai wali oleh hakim, wakil dari orang-orang ini, anak kecil yang nggak punya orang tua, nggak punya pengelolaan harta yang bisa mengelola, orang bodoh, orang gila. Kalau kita diangkat sebagai wali, sebagai wakil, falyata'affaf. Hendaknya kita menjaga kehormatan kita. Yaitu apa? Menahan diri untuk tidak mengambil. Punya iffah. Ayolah, namanya apa? Seorang muslim yang hakiki. Dia menjaga iffahnya, kehormatannya. Tidak mudah digoyang hanya dengan uang berapa. Lalu luluh keimanannya hanya dengan itu. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang kaya, falyata'affaf. Syariat memerintahkan untuk kita menjaga kehormatan diri, jangan ambil harta mereka. Terus bagaimana kalau yang mau ditunjuk oleh wakil dari hakim, dari peradilan atau dari kenegaraan, menunjuk kita sebagai orang yang berhak untuk mengasuh mereka, karena kita yang paling asyak, yang paling apa? Yang paling asfak, paling sayang, paling a'raf, paling aman, paling amanah, paling sayang, lalu paling a'raf, paling kenal. Tapi kita miskin. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau misalnya kita ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengurusi orang-orang seperti ini,
falyakul bil ma'ruf. Sementara kita miskin, fakir, maka boleh makanlah dengan cara yang baik. Makan dengan cara yang baik itu apa maksudnya? Makan dengan sesuatu yang wajar. Itu namanya ma'ruf. Ya, itu apa namanya? Namanya ma'ruf. Sebagaimana ketika seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku bakhil, pelit. Dia bukan tidak punya duit ya Rasulullah, dia punya duit. Tapi dia tidak mau memberikan nafkah yang cukup untukku ya Rasulullah. Wanita ini bertanya. Di dalam Sahih Bukhari. Kata wanita ini, ya Rasulullah, apakah boleh bagiku untuk mengambil uang milik suamiku ini secara diam-diam? Kalau bahasa kita, apa hukum mengambil uang di dompet suami tanpa izin ustaz? Pertanyaan ummahat misalnya. Apakah boleh? Nabi mengatakan apa? Ambillah dengan kadar yang ma'ruf. Ambil ma yakfiki wa yakfi banik. Ambil dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar, apa yang mencukupi kebutuhanmu dan mencukupi kebutuhan anak-anakmu. Itu namanya cara yang baik. Bukan berarti Nabi bilang silakan ambil, oh berarti ini dalil boleh mengambil. Ambil aja semua. Ini dalil para wanita yang mengatakan bahwa istrilah yang pegang uang belanja semua. Kenapa? Nabi suruh ambil. Ini keliru. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Ambil ma yakfik. Apa yang mencukupi untuk kebutuhanmu. Kebutuhanmu apa? Yang penting kebutuhannya bukan mobil Ferrari, kebutuhannya bukan baju yang terbuat dari sutra dan emas yang memenuhi seluruh anggota tubuhnya misalnya. Itu bukan ma'ruf namanya, itu namanya ghairu ma'ruf. Itu sesuatu yang tidak ma'ruf, tidak wajar ya. Tapi kalau sesuatu yang wajar nggak apa-apa. Istri mau beli apa? Mau beli ada bakso misalnya lewat. Biasanya dia punya lauk makanan yang dia makan dengan suaminya. Tapi kemudian dia pengen makan bakso, ada orang yang jual bakso lewat depan rumahnya, suaminya lagi kerja, ada uang suaminya. Maka nggak masalah, ini hal-hal yang ma'ruf, yang kecil. Ya, hanya 10.000. Ya, 10.000 rupiah bukan 10.000 dolar ya. Nah, ini yang seperti ini ma'ruf, tidak masalah. Atau misalnya si istri mau belanja sesuatu yang lain. Apalagi itu adalah kebutuhan wajib. Misalnya ambil uang suami untuk beli sabun cuci, nggak perlu istri minta izin bahkan. Walaupun yang baik dia tetap minta izin supaya memformasikan kepada suaminya bahwa ada hal-hal yang penting untuk dibelanja sehingga suaminya nggak merasa ada kehilangan. Ya, tapi ini ma'ruf ya, sudah dimaklumi ya, bahkan jarang lah ada wanita kalau gara-gara 5.000 beli sabun di depan lalu izin dengan suami ya. Ya, uang 5 juta aja kadang dia nggak bilang-bilang ya, apalagi 55.000 atau 50.000 uang kecil. Baik, jadi nggak masalah kalau yang mengelola harta, yang menjadi wakil harta dari orang-orang yang harus dikelola hartanya ini, seperti anak kecil, orang bodoh, dan orang yang gila ini. Orang miskin dia, aduh saya aja ini makan susah, apalagi ada orang harus tinggal sama saya, susah. Bagaimana kalau seperti ini? Falyakul bil ma'ruf, boleh dia makan. Bagaimana? Berarti apa yang dimakan boleh juga dia makan. Boleh. Bagaimana caranya? Wa huwal aqallu min ujrati mithlihi. Kata beliau caranya begini, yaitu dengan cara al-aqall min ujrati mithlihi, yaitu dengan cara dia sebagai wakil orang-orang yang diamanahkan untuk dikelola hartanya ini mengambil upah dari orang yang dia asuh tadi, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan upah pasaran yang ada di tempat keumuman dia tinggal. Taruhlah misalnya ada orang kerja sebagai pengasuh anak. 1 bulan berapa gajinya? 3 juta. Ngasuh anak dari pagi sampai malam. Berarti 1 hari 100.000. 1 bulan 30 hari 3 juta gajinya. Normalnya gitu. Masyarakat di mana-mana kalau ngurus anak ya pokoknya dalam jangka waktu yang lama, atau taruhlah misalnya dari pagi sampai siang karena orang tuanya dari siang sampai sore ada yang jaga. Gajinya 3 juta misalnya kan, termasuk gaji tinggi. Jangan dia juga menaruh ukuran pasaran, oh berarti ada hak saya tiap bulan 3 juta. Jangan. Harus aqal min ujrati mithlihi. Harus di bawah level gaji pasaran yang menyebar di tempat itu. Boleh ambil bagi kita. Jadi kalau 3 juta taruhlah ada 3 opsi. Pasaran 3 juta. Tapi ada juga orang 2 juta. Tapi ada juga yang 1 juta. Ambil yang paling kecil. Ini aqal. Kenapa? Karena memang yang pertama balasan dari Allah sudah jelas.
Yang kedua digaji lagi. Siapa nggak merasa untung ini? Andai kata pun tidak digaji, tapi karena dia miskin, dia butuh, maka kebutuhan itu untuk betul-betul menambah saja, bukan menjadi sesuatu pokok yang dia berpegang dengan harta orang yang dia kelolakan tadi. Jadi kita bersandar, oh ada ji itu nanti hartanya, sehingga kita nggak perlu kerja lagi, karena ada anak yatim yang kita urus. Ya, nah, ini nggak boleh kalau begini. Tapi kalau dia menghitung harga pasaran berapa, ambil yang paling kecil. Ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang misalnya 1 juta. Kayaknya 1 juta juga betul-betul kurang. 1,5 juta, pertengahan antara 3 juta dengan 2 juta. Tidak masalah. Ini namanya ma'ruf. Ketika dia berlebihan, pasaran 3 juta, dia ngomong sama hakim, oh saya ini harus digaji 6 juta, karena pasaran 6 juta. Padahal cuma 3 juta. Sebenarnya ini bohong. Au kifayatihi, atau sesuatu yang memang mencukupi dia. Taruhlah 1 juta, 1,5 juta nggak cukup. Pasaran 3 juta, dia cukupnya 2,5 juta misalnya. Karena ngurus anak ini repot juga. Anak ini bukan anak biasa. Misalnya orang gila itu repot ngurusnya itu. Sikit-sikit mecahin barang, sikit-sikit membuat onar, keributan misalnya. Belum lagi kalau dia berak celana, kan repot. Beli popoknya, pakai semua, repot ya. Demikian pula hal-hal yang lain, sehingga tidak masalah selama itu masih wajar. Selama itu masih wajar. Allahu a'lam. Selesai dalam pembahasan bab yang berkaitan dengan hajar, pengelolaan harta, apakah dengan falas karena minus, hutang lebih banyak dibandingkan kepemilikan aset. Demikian pula yang selainnya, yaitu golongan-golongan yang mereka ini berhak untuk ditegakkan hajar, yaitu ditegakkan pengelolaan harta terhadap mereka. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Iya. Baik, apabila kita punya pinjaman kepada orang lain, kemudian kita mendapatkan kesulitan sehingga tidak bisa membayar dengan tempo yang cepat sesuai dengan kesepakatan, kita minta undur. Satu ketiga orang ini meninggal atau orang ini menghilang, kita tidak tahu kemana, sementara kita sudah punya uang untuk mengembalikannya. Lalu kita tidak mendapati orang tersebut untuk kita bisa mengembalikan. Maka ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dia mencari karib kerabatnya. Cari karib kerabatnya. Ya, apakah dia punya istri, istrinya, apakah dia punya anak, anaknya. Berikan kepada mereka-mereka yang termasuk orang yang berhak untuk mengelola pinjaman tadi dalam bentuk pembayaran. Ini namanya wakil mereka, wakil orang yang minjamin kita uang, dia sudah pergi, wakilnya yaitu karib kerabat terdekatnya, istrinya atau anak-anaknya. Kalau misalnya juga tidak diketahui keberadaannya, kita tidak mengetahui sama sekali keluarganya, maka dengan cara menyedekahkan uang tersebut ke tempat-tempat yang menimbulkan pahala jariah untuk orang itu, seperti pembangunan masjid, sehingga tidaklah setiap orang yang sholat kecuali pahalanya akan mengalir kepada orang yang memberi hutang tadi, karena dia sudah tidak tahu kemana atau dia sudah meninggal misalnya. Ya, ini dua cara yang diajarkan oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Kalau dia memang tidak mau dikembalikan, tidak usah bayar. Orang ini nggak mau bayar. Oh ya baik. Kalau misalnya orang ini menyembunyikan, ya, karena kebetulan nggak ada yang tahu antara tidak ada yang tahu perkara pinjam meminjam ini, cuma saya dan dia. Orang ini meninggal, saya tidak mau bayar kalau begitu. Ini jelas dosa ya, dihitung sebagai sesuatu yang memperberat hisab dia, tidak akan berjalan kehidupannya, menjalani kehidupan akhirat itu, dan dia masih dalam keadaan tergadaikan sampai hutangnya dibayarkan. Sampai apa? Hutangnya dibayarkan. Orang yang mereka tidak memiliki keinginan untuk membayar hutang, ini orang yang tentu sangat sulit sekali perkaranya di hari akhirat. Ya. Beda cerita dengan orang yang punya keinginan tapi dia tidak mampu. Tapi keinginan besar ada, di antara bentuknya apa? Dia kerja keras. Harusnya dia kerja 8 jam, ini dia kerja 16 jam. Ya. Tapi adakah orang seperti ini? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Sudah dia tunjukkan keseriusannya untuk melunasi hutang, tapi qadarullah memang tidak bisa. Kalau begini, Allah menunaikan
dan melunaskannya pada hari kiamat terkait beban dari orang tersebut. Tapi kalau misalnya dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melunasi, maka inilah yang berat yang diancam dalam hadis-hadis Nabi. Allahu a'lam. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Hmm. Dari 100. Hmm. Yang dihitung. Dia menghitung sesuatu yang paling sedikitnya sesuai dengan apa yang dia miliki pada saat itu. Kalau misalnya 100 juta, ya, dia hitung 100 juta. Adapun lebih, kalau dia mau lebihkan nggak masalah. Dalam zakat, dalam mengeluarkan zakat ini kaidahnya ingat. Kalau belum tercukupi nisab, ya, tapi sudah apa namanya? Sudah cukup haulnya atau sebaliknya, atau ada salah satu syarat dari dua ini, haul dan nisab yang tidak terpenuhi, dia boleh mengeluarkan. Semacam misalnya ada orang yang dia punya duit sekitar 500 juta, sudah ada zakatnya. Kemudian di suatu keadaan, ya, harusnya sudah mencapai zakat dalam beberapa hari lagi, tapi qadarullah misalnya ada kegagalan. Kalau orang begini tidak keluar zakat. Tapi kalau misalnya ada orang yang belum cukup, dia mau mengeluarkan tidak masalah, karena memang dia mau mengeluarkan, keluarkan saja tidak masalah. Tapi dia hitung dari apa yang wajib. Jadi zakat itu ada kadar wajib, ada kadar yang lebih, itu bagus kalau dilebihkan. Ada orang yang misalnya dia keumuman banyak orang membayar zakat di bulan Ramadan, ya, sekaligus zakat fitri, dia kasih zakat mal, padahal belum sampai nisab, belum sampai haulnya misalnya, nggak masalah dia keluarkan aja sebagian. Ya, itu dihitung sebagai sesuatu yang baik. Atau ada orang yang belum sampai nisab, duitnya hanya berapa? 80 juta. Tapi uang ini tersimpan terus di ATM-nya. Dia mau mengeluarkan zakatnya, walaupun nggak sampai nisab itu, nggak sampai hitungan kadar nisab harta itu adalah 85 gram emas, nggak cukup itu. Ya, dibelikan dengan total seperti itu, uang cuma 80 juta. Nah, ini 85 gram, bahkan emas 1 juta 1 gram saja nggak cukup. Baik, maka boleh aja dia keluarkan. Boleh dia keluarkan walaupun belum sampai. Kenapa? Itu bentuknya adalah perkara yang ziyadah, bentuk tambahan, walaupun belum sampai nisab. Jadi yang mana dia keluarkan aja apa yang paling sedikit, yang kadar wajibnya. Adapun kalau dia mau lebihkan, dia mau hitung dengan kadar yang paling banyaknya, keluarkan aja. Itu sesuatu yang lebih berbentuk ziyadah, menambah kebaikan untuk dia. Allahu a'lam. Ini sudah dibahas juga, kita sudah jelaskan juga dalam pembahasan zakatnya. Baik, cukup sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Aktafi bihadzal qadar, subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.